Bab 969. Aku tak terkalahkan. Mendengar perkataan Nain, Mileye tak berdaya dan berkata, "Senior, mesti reaksinya sebesar itu." "Mesti." Nain mendadak mengamuk, "Apa kamu tahu waktu itu aku bagaimana melatih? Meski menemukan satu alam rahasia, juga harus mempertaruhkan nyawa barulah mendapatkan sedikit keuntungan. Tapi, kamu sekali masuk ke sini, langsung ditemani duta aliran darah langit. Sekarang semua master hebat begitu baik padamu. Sialan, apakah kamu reinkarnasi dari pendahulu?" Mileye tersenyum, "Belakangan ini lagi sangat beruntung saja." Nain menghela napas, "Keberuntunganmu sedikit tidak wajar." Mendengar ini, Mileye terdiam. "Iya, sedikit tidak wajar. Kenapa?" Sebenarnya dia juga merasa heran. Apakah dirinya adalah reinkarnasi pendahulu? Berpikir demikian, Mileye menoleh ke arah senior berambut putih. "Senior, jujurlah padaku, apakah aku adalah reinkarnasi dari pendahulu?" Senior berambut putih kaget, dia melihat Mileye. "Menurutmu?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Senior berambut putih diam saja. Mileye lanjut berkata, "Kalau aku adalah reinkarnasi pendahulu, bagaimana dengan wanita bergaun polos? Dia pasti tidak mengenal pendahulu, lalu aliran darahku juga. Pendahulu sepertinya bukan garis keturunan ini, kan? Aku juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Jadi, aku merasa kamu bukan reinkarnasi pendahulu. Karena wanita bergaun polos tidak mengenal pendahulu. Lalu garis darahmu sangat berbeda, ayahmu yang tidak diketahui ini pasti orang yang luar biasa. Sekarang pertanyaan baru muncul lagi, siapa kamu sebenarnya?" ujar Nain. Mileye diam saja. "Sebenarnya, aku juga merasa kehidupan sebelummu tidak termasuk hebat, kehidupanmu sekarang ini barulah benar-benar hebat. Siapa yang bisa mengalahkanmu di 5 dimensi? Klan pemakan roh dan sekte tak terkalahkan benar-benar bodoh, berani bertarung denganmu. Kalah mereka mati, menang juga mati. Intinya mati. Aku benar-benar sedih melihat mereka," ujar Nain. Mileye menggelengkan kepala, "Apa wanita bergaun polos bisa melindungimu seumur hidup?" Tidak. Dia merasa harus mengandalkan dirinya sendiri. Tidak peduli kapan, diri sendirilah yang paling bisa diandalkan. Jangan terlalu berharap pada wanita bergaun polos. Saat ini, senior berambut putih mendadak berkata, "Kamu pergi ke sana tentu saja ada sedikit berbahaya." "Kenapa berkata demikian?" Mileye menoleh ke arah senior berambut putih. "Pantera," ujar senior berambut putih. Mendengar jawaban ini, Mileye langsung mengerti. Sebenarnya, Nain hanya melihat keuntungan yang dia dapatkan, tapi tidak melihat bahaya yang dia temui. Pada saat datang, kalau bukan dia memberi buah spiritual kepada seekor anjing kecil, mungkin sudah mati. Dia bisa hidup sampai sekarang, semuanya berkat Francisca. Pergi ke Gunung Zhangwei masih ada satu masalah. Gunung api ini memiliki reputasi yang tinggi, meski ia sudah mati, masih ada banyak binatang buas yang melindunginya. Para binatang buas ini tidak akan membiarkan manusia mendekatinya," lanjut senior berambut putih. Mileye berkata, "Senior, bukannya tadi kamu bilang, asalkan aku pergi pasti akan mendapatkannya?" Senior berambut putih menoleh ke arah Mileye, "Maksudku, kamu harus bisa hidup sampai di depan naga api, barulah bisa mendapatkannya." "Kenapa?" Mileye masih tidak mengerti. "Banyak sekali kata kenapa. Pergi atau tidak. Kalau tidak, aku akan membantumu membuka 2 segel, lalu kamu sudah boleh pergi," ujar senior berambut putih. "Pergi atau tidak?" Mileye diam sejenak dan berkata, "Senior, kalau mendapatkan sisik naga api ini, pedangku akan menjadi sehebat apa?"
Lebih kuat 10 kali lipat dari sekarang ini, ujar senior berambut putih. Mendengar perkataan ini, Mileye tercengang dan berkata, "Aku pergi." Setelah itu, dia menarik tangan Francisca dan pergi. Tapi, dia berhenti kembali dan menoleh ke arah Francisca. "Francisca, apakah kau mau tetap di sini saja?" Francisca menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye langsung berkata, "Jangan, kamu ikut bersamaku saja." Setelah itu, dia menarik tangan Francisca dan pergi jauh. "4 pedangmu ini tinggalkan saja di sini, aku akan menunggumu kembali," ujar senior berambut putih. Di kejauhan, Mileye mendadak berkata, "Bagaimana kalau aku tidak kembali? Maka semua pedang ini akan menjadi milikku," ujar senior berambut putih. Mendengar jawaban ini, Mileye hampir muntah darah. Kakek tua ini licik sekali. Beberapa saat kemudian, Mileye membawa Francisca menghilang. Senior berambut putih menenangkan hati, lalu melihat 4 pedang di tangannya dan berkata, "Pedang yang bagus. Dia ini." Di kejauhan, Nain mendadak berkata, "Kamu begitu percaya dengan si tua itu? Tidak takut tertipu olehnya? Menurutmu?" Mileye tersenyum. Seolah-olah teringat sesuatu, Nain berkata, "Benar juga. Kekuatan si tua ini lebih hebat darimu, tidak perlu membohongimu. Lalu, Master sepertinya tidak perlu menipu orang lain. Tentu saja, ada pengecualian. Senior, sebenarnya aku juga penasaran dengan kekuatanmu yang sebenarnya," ujar Mileye. "Jangan tanya, aku pasti tak terkalahkan," ujar Nain. Mileye membelalakkan mata. Kali ini Mileye tidak berjalan kaki, karena terlalu jauh. Mileye membawa Francisca mengendalikan pedang jalur udara. Beberapa saat kemudian, dia merasakan aura binatang buas kuat mengarah ke Francisca. Mileye langsung berkata, "Duta aliran darah langit ingin lewat, silakan buka jalan." Setelah itu, dia menoleh ke arah Francisca. Francisca mengedipkan mata, lalu mengayunkan pedang besi berkaratnya. Suasana menjadi hening, lalu aura kuat yang ada di kejauhan langsung hilang. Benar-benar berguna. Pada saat ini, Nain mendadak berkata, "Tak kusangka." Mileye tertawa terbahak-bahak, "Francisca benar-benar sangat berguna." Mileye membawa Francisca menuju ke Gunung Zhangwei. Sepanjang perjalanan muncul binatang buas, tapi setiap kali mengeluarkan Francisca, mereka pasti akan mundur. Sebenarnya, bukan hanya karena Francisca adalah duta aliran darah langit, juga karena kekuatannya. Dia sangat kuat, banyak binatang buas tidak berani bertarung dengannya, ditambah lagi status yang dia miliki, semua binatang buas pun sangat menghormatinya. Dengan demikian, sekitar 1 jam kemudian, Mileye dan Francisca tiba di perbatasan Gunung Zhangwei. Mereka baru masuk, aura yang kuat langsung menyelimuti Mileye dan Francisca. Mileye langsung berteriak, "Duta aliran darah langit ingin lewat, mohon buka jalan." Saat ini, terdengar suara teriakan yang kuat, "Pergi dari sini." Mileye tercengang. Francisca menoleh ke arah sumber suara, tidak menghormatinya. Dia menggenggam erat pedang besi berkarat lalu menebas ke arah sana. Seraas. Ruang hampa di kejauhan langsung robek dan muncul energi kuat yang mengalir keluar. Duar. Langit langsung bergetar. Di saat Francisca ingin menyerang, muncul pria berkepala ular di depan Mileye dan Francisca. Pria itu menatap Francisca dengan tatapan takut, "Duta aliran darah langit." Mileye ingin berbicara, Francisca langsung menusuk pedang. Serangan pedang yang biasa. Tapi, serangan yang biasa ini membuat ekspresi wajah pria itu berubah, lalu membuka lengan kanannya, bertahan. Boom!
Kekuatan yang kuat langsung mengalir keluar dari lengan kanannya, namun lengan kanannya malah putus. Benar-benar penindasan. Francisca masih ingin menyerang, tapi langsung terdengar suara dari langit, "Mohon jangan menyerang lagi." Usai mendengar suara ini, seorang senior muncul di Francisca dan Mileye. Badan senior sangat besar, bermuka manusia tapi memiliki sepasang tanduk berwarna putih. Senior itu melihat Francisca sekilas, lalu menoleh ke arah Mileye, "Anda adalah manusia." Mileye menganggukkan kepalanya. Senior itu mengerutkan kening, "Kenapa Anda datang ke sini?" Dia tahu Mileye barulah orang yang sesungguhnya. "Aku ingin menyembah senior naga api," ujar Mileye. Mendengar perkataan ini, senior itu langsung menyipitkan kedua matanya dan menjadi sangat tajam. "Aku tidak ada niat jahat," ujar Mileye. Senior itu menatap Mileye, "Hei manusia, apa aku terlihat bodoh?" Mileye diam saja. Pada saat ini, Nain mendadak berkata, "Ada banyak aura kuat di sekitar sini, lebih berhati-hati." Mileye melihat sekitar, dan sama seperti yang dikatakan senior berambut putih, ada banyak binatang buas yang melindungi tempat ini. "Hei manusia, ini adalah tempat suci, kami tidak ingin ada orang yang mengganggu Master Naga Api. Kami juga tidak ingin bermusuhan dengan Duta Aliran Darah Langit, mohon kamu bawa dia pergi dari sini," ujar senior itu. "Senior, bolehkah aku berjumpa sekali saja dengan senior naga api? Hanya sebentar saja, setelah itu aku akan pergi," ujar Mileye. Senior itu menatap Mileye dengan tatapan tajam, "Hei manusia, jangan memaksa kami." Ekspresi wajah Mileye langsung masam, benar-benar tidak bisa diajak kompromi. "Bagaimana? Pergi." Mileye menengadahkan kepala ke arah pegunungan, firasatnya mengatakan asalkan berjumpa dengan naga api itu, maka semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Dia sadar, kalau mau masuk harus bertarung. Senior itu memelototi Mileye, tapi sebenarnya dia terus melirik Francisca. Francisca adalah duta aliran darah langit. Mileye bertanya dalam hati, "Senior, tempat ini ada berapa banyak binatang buas yang kuat?" "Sangat banyak, kalian jangan menerobos masuk. Kalau bertarung, Francisca bisa pergi dengan selamat, tapi kamu pasti akan babak belur. Jangan memaksa." Mileye menoleh ke arah senior itu dan tersenyum berkata, "Senior, beneran tidak bisa kompromi lagi." Senior itu menatap Mileye, "Hei manusia, aku tahu kamu bukan orang biasa. Kami juga tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Tapi, ini adalah tempat tenang naga api, aku tidak berharap ada orang yang datang mengganggunya, jadi kamu silakan pergi saja." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, aku tahu, kamu merasa aku tidak berhak menyembah senior naga api, tapi..." Setelah itu, dia menoleh ke arah Francisca yang ada di sampingnya, "Apakah duta aliran darah langit juga tidak berhak?" Mendengar perkataan ini, senior itu melirik Francisca sekilas dan diam saja. Melihat kondisi ini, Mileye merasa bahagia, lalu lanjut berkata, "Senior, sebagai duta aliran darah langit, dia seharusnya berhak berjumpa dengan senior naga api." Senior itu melihat Mileye, "Kalau duta aliran darah langit ingin menyembah dewa naga api, kami tentu saja tidak akan melarangnya, tapi kamu..." Ekspresi wajah Mileye langsung masam, "Sialan. Si tua ini bilang dia tidak berhak." Mileye menatap senior itu, lalu mencibir, "Senior, apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku tidak tahu," ujar senior itu. Mileye mencibir, "Kamu tidak lihat duta aliran darah langit bahkan mengikutiku. Tak kusangka kamu tidak tahu aku siapa, aku takut statusku akan membuatmu terkejut setengah mati."
Senior itu menatap Mileye, lanjutkan. Mileye terdiam. Bersambung.